Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fasya dari Prodi Manajemen semester 4. Kali ini saya akan membawakan materi UTS, program studi manajemen dengan mata kuliah manajemen operasional, yaitu perencanaan kapasitas dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi. Berikut materinya akan saya jelaskan. Materinya ada capacity, design and effective capacity, capacity and strategy, capacity consideration, managing demand, capacity planning, driven analysis, single product case, multi-product case. Oke, kita langsung masuk ke kapasitas ya. Pengertian kapasitas adalah hasil atau keluaran atau jumlah unit yang dimiliki, diterima, disimpan atau diproduksi oleh fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Berikut tujuan kapasitas. Yang pertama, menentukan biaya tetap. Yang kedua, menentukan apakah permintaan akan dipenuhi. Yang ketiga, 3 horizon waktu. Kemudian ada perencanaan selama horizon waktu. Perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Rencana ini mempengaruhi modifikasi kapasitas dan penggunaan kapasitas seperti rencana jangka panjang. Rencana ini menambah fasilitas dan menambah peralatan yang sifatnya jangka panjang. Kemudian ada rencana jangka menengah yang menambah peralatannya, menambah shift kerja, subkontrak, menambah personil, membangun atau menggunakan inventory. Yang ketiga, jangka pendek itu rencananya membuat jadwal kerja seperti jadwal personel dan lain sebagainya. Kemudian ada desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain adalah keluaran teoritis maksimum dari suatu sistem, biasanya dinyatakan oleh produsen dari sebuah peralatan atau mesin. Kemudian kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan dengan kendala operasi saat ini, seringkali lebih rendah dari desain kapasitasnya. Selanjutnya ada utilisasi dan efisiensi. Utilisasi adalah presentasi dari kapasitas desain yang dicapai, atau biasa disebut juga utilization, yaitu actual output atau design capacity. Efisiensi adalah presentasi pencapaian kapasitas efektif, atau yang disebut juga efisiensi atau actual output atau efektif kapasitas. Kemudian bakery example itu actual production last week. Contohnya ya, contohnya pembuatan roti ya. The actual production last weeknya itu 148.000 rolls. Effective capacity-nya 175 roll. Desain kapasitinya 1,200 rolls per hour. Jadi per jamnya itu 1.200 roll. Bakery operate 7 days or weeks, yaitu 3 sampai 8 jam shift per shiftnya. Desain kapasitinya berarti dihitung dari operasionalnya selama berapa hari, kemudian 1 jam, 1 shift itu berapa jam, dan dikali desain kapasitas per jamnya itu kita dapat berapa roll. Dan utilisasinya itu sekitar 148.000 dibagi 201,600 atau sama dengan 73,4%. Efisiensinya 148.000 dibagi 175.000 sama dengan 84,6%.
4,6%. Bakery sample actual production last week-nya 148.000, effective capacity 175.000 rolls, design capacity-nya 1.200 roll per hour. Bakery operate 7 days or weeks, yaitu 3 and 8 hour shift. Efisiensinya 84,6%, efisiensi of new line 75%, expect outputnya itu effective capacity dikali efisiensi sekitar 175.000 dikali 75 yaitu 131.250 roll. Kapasitas dan strategi. Keputusan kapasitas berdampak pada keputusan manajemen operasi serta area fungsional lain dari organisasi. Keputusan kapasitas harus diintegrasikan ke dalam misi dan strategi organisasi. Selanjutnya mengelola permintaan, yaitu permintaan melebihi kapasitas, batasi permintaan dengan menaikkan harga, jadwalkan waktu tunggu yang lebih lama. Solusi jangka panjang adalah meningkatkan kapasitas melebihi permintaan, merangsang pasar, perubahan produk, menyesuaikan dengan permintaan musiman, dan menghasilkan produk dengan pola permintaan. Pertimbangan kapasitas yaitu perkiraan permintaan secara akurat, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas, temukan level pengoperasian atau volume yang optimal, dibangun untuk perubahan. Taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Yang pertama, membuat perubahan staf. Yang kedua, menyesuaikan peralatan dan proses, yaitu membeli mesin tambahan, menjual atau menyewakan peralatan yang ada. Yang ketiga, memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil. Yang keempat, mendesain ulang produk untuk memfasilitasi lebih banyak hasil. Di sini ada contoh pendekatan ekspansi kapasitas. Di sini ada diagram mengenai pendekatan ekspansi kapasitas ini. Ada di contoh pertama dan ada di contoh yang kedua juga. Berikut juga salah satu contohnya mengenai hitungan. Lalu selanjutnya itu break-even analysis. Break-even analysis itu teknik for evaluating process and equipment alternative. Objective is to find the point in dollars and unit at which cost equal revenue. Require estimation of fixed costs, variable costs, and revenue. Break-even analysisnya itu biaya tetap adalah biaya yang harus terlanjut meskipun tidak ada unit yang diproduksi, dan depresiasi, pajak, hutang, pembayaran hipotek. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dengan volume unit yang diproduksi, seperti tenaga kerja, material, porsi utilitas. Kontribusi adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel. Berikut ada break-even analysis. Asumsinya yaitu biaya dan pendapatan adalah fungsi linear. Umumnya tidak demikian di dunia nyata sih, biasanya ya dibikin gampang aja sebagaimana pemahaman setiap orangnya. Sebenarnya biaya-biaya sulit dicapai, terus tidak ada nilai waktu dari uangnya juga. Selanjutnya multi product case. Ini ada contoh perhitungannya ya. Terus selanjutnya juga ada perhitungannya, dan mungkin bisa dipahami lagi nanti di next materi akan saya jelaskan ya. Dan mungkin segitu aja. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.